Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Prof? Saya sehat, Alhamdulillah olahraga, sehat. terus ada kegiatan apa itu kondangan. Oh, kondangan. Hari Minggu suka banyak kondangan Aduh, biasanya, ada Prof ya. 4 ini kondangannya. Wah, ada 4 gitu, Prof. 4. Minggu yang baik mungkin ini ya, Mbak ini ya. Oh, Alhamdulillah, Prof. Walaupun masih pandemi gitu ya, Prof ya, tapi Ya, masih harus tetap beraktivitas dengan sebagaimana mestinya ya, Prof ya. iya, iya, betul. Oke, lagi di mana tuh, Prof? Kayaknya agak ada bangunan-bangunan ini, Prof. Saya di rumah ini. Oh, di rumah. Ya. Oke, teman-teman, baik. Sebelum itu, perkenalkan dulu nih, ada Prof. Jamal Wiwoho. Beliau merupakan Inspektur Jenderal Kemenristek Dikti ya, Prof ya. Periode 2015 sampai 2019 ya, Prof ya. Ya, betul. Dan juga beliau ini merupakan Rektor UNS dan Ketua Majelis Rektor seluruh Indonesia. Jadi teman-teman nih ya, yang teman-teman ingin tahu, Prof saya mau lulus nih ke Universitas UNS, misalnya saya mau lulus ke Universitas A, B, C, D, tapi gimana nih UTBK-nya, saya harus gimana persiapannya, apakah terlambat atau enggak, nanti teman-teman bisa tanyakan itu semua kepada Prof Jamal ya, Prof ya. Insya Allah. Oke, baik Prof, sudah siap Prof? Oke. Oke, baik teman-teman, silakan teman-teman simak dengan baik ya materi dari Prof Jamal ini, karena insya Allah akan sangat-sangat bermanfaat bagi teman-teman di sini. Baik Prof, saya langsung saja persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih, saya pagi ini diundang oleh komunitas belajar bareng untuk masuk kampus. Ini apresiasi yang luar biasa untuk Mbak Heni Lestari dan teman-teman. Ini di mana? Di Bandung atau di mana Mbak ini? Iya, di Bandung, Prof. Oke, Untuk di saat ini Bandung. masih di Bandung. Insya Allah nanti luas Indonesia ya, Prof ya. Ya, ini pesertanya udah 77 yang ada di YouTube. Cloud Meeting. Yang di YouTube berapa nggak tahu saya ini gitu ya. Yang di YouTube kayaknya lumayan banyak Prof, karena Lumayan yang daftar banyak, ini ya 1000 sampai 1200 Prof yang daftar. Yang di YouTube? Iya. Oke. Baik, saya diminta oleh Mbak Heni dan teman-teman untuk menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan apa yang dinamakan strategi sukses UTBK SBMPTN di kampus impian. Judulnya keren banget ini Mbak Eni yang minta ini. Ya, mari kita lihat apa saja nanti strategi yang bisa dilakukan. Setidak-tidaknya kan begini. Kalian yang sekarang sudah kelas 3 SMA, ya sudah tinggal menunggu waktu saja untuk bisa bersama-sama menghadapi pendaftaran mahasiswa baru. Oleh karena itu, kalau mahasiswa baru itu atau pendaftaran itu sudah, ini kan sudah hampir 10 hari lagi kan sudah tahun baru ya. Jadi tinggal menghitung waktu lah kira-kira itu. Ini adalah ya kalau dikatakan ya ini CV saya. Ini Mbak Heni juga belum tahu, belum saya berikan lagi 10 menit yang lalu gitu. Para peserta, ini adalah gambaran hasil ujian tulis berbasis komputer tahun 2020. Jadi pesertanya berapa? Pendaftarnya ada 702.420 peserta yang daftar. Ya, begitu. Yang diterima berapa?
yang diterima itu cuma 167.653 atau di rata-rata adalah 23,87%. Artinya apa? Lebih dari 90 perguruan tinggi negeri yang ikut ujian seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri tahun 2020 itu rata-rata 23,87%. Artinya apa? Artinya ada kemungkinan yang lebih mudah dari atau lebih besar dari itu, tetapi ada yang lebih kecil dari itu. Nanti kita lihat potretnya seperti apa. Tetapi kalau di average rata-rata tahun 2020 itu yang daftar 702.000, yang diterima 167. Artinya 23%. Nah, gitu. Oleh karena itu harus hati-hati, 23% ini rata-rata. Sehingga seandainya mohon jangan dicoret-coret ya. Ini gambaran 10 perguruan tinggi yang paling diminati. Kalau ini yang terjadi, pasti ini lebih kecil dari 23% yang diterima. Pasti itu. Ya, ini di 10 perguruan tinggi ini yang diterima tidak ada 23%. Ya. Yang pertama Universitas Gadjah Mada yang ikut SBMPTN ada 62.000, yang kedua Universitas Brawijaya 61.000, Universitas Pajajaran 56.000, kemudian UI itu 54.000, dan Universitas 11 Maret kampus saya itu urutan kelima dengan 51.000 lebih, hampir 52.000 ini. Kemudian Universitas Diponegoro di Semarang 51.418, Universitas Pendidikan Indonesia yang ada di Bandung, Universitas Negeri Yogyakarta atau IKIP Jogja dulu 42.000, Universitas Sumatera Utara atau USU 41.000, dan Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Kalau melihat ini, simpulan pertama adalah top 10 untuk universitas yang paling banyak diminati ada di Jawa. Dari 10 itu ada 9. Satu ada di Sumatera, yaitu Universitas Sumatera Utara atau USU. Kalau ini kemudian dievaluasi lagi, maka kalau perguruan tinggi negeri itu ada perguruan tinggi negeri Satker, perguruan tinggi negeri BLU, dan perguruan tinggi negeri Badan Hukum, maka perguruan tinggi Badan Hukum paling banyak diminati. Mana saja yang Badan Hukum? Nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 9. Jadi ada 7 dari 10 perguruan tinggi Badan Hukum. Dari perguruan tinggi top 10 ini, ya 7 itu dari PTN Badan Hukum. Nomor 5 ini PTN Badan Hukum yang paling baru. Nah, baru tahun 2020, tepatnya pada tanggal 6 Oktober yang lalu. Saudara-saudara, kalau kita lihat, ayo bro, ini semua lihat 10 program studi dan keketatan tertinggi. Kita lihat ada di mana saja. Ya, kalau Saintek itu 1 itu teknik informatika, ada di Unpad. Yang daftar berapa? 2.400. Yang diterima cuma 32. Artinya manakala kalian mau masuk teknik informatika Unpad, siap-siap dengan persiapan yang luar biasa. Karena kalau tidak, pasti nanti akan tidak diterima. Kalau dibandingkan adalah 1:77. Ya. Kemudian kedokteran gigi yang ada di Universitas Diponegoro yang daftar 460, yang diterimanya 8. Artinya 1:58. Kemudian kedokteran di UGM yang daftar 3.565, yang diterima adalah 62. Ya. Bandingannya adalah 1:58. Kemudian pendidikan dokter di UI, ya,
3.000, yang diterima hanya 54. Ilmu komputer UGM itu yang daftar 1.330, yang diterimanya 26 atau 1:51. Teknik biomedis di UGM yang daftar 706, yang diterima hanya 14, 1:50. Kemudian teknologi informasi UGM yang daftar 1.760, yang diterima 35 dan bandingannya ada 1:50. Arsitek UI dan farmasi UI, artinya kalau kalian akan masuk ke arsitek UI, siapkan kira-kira 1 orang ya harus mengalahkan 45 pendaftar yang lain. Di farmasi juga demikian, 1:44. Di arsitek UGM itu 1:42. Artinya apa? Manakala mau masuk pada prodi-prodi yang ini, di universitas ini yang saya maksudkan, entah itu Unpad, Undip, UGM, UI, maka siap-siap. Siap betul untuk berani bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang lain. Kita lihat ini kalau di Soshum. Nah, Soshum itu ada 10 prodi yang sangat favorit. Ilmu komunikasi UI 1:125. Artinya kalian kalau mau masuk di Ilkom UI, siap-siap harus bisa mengalahkan 125 calon yang lain. Yang kedua adalah international study atau ilmu hubungan internasional di UI 1:90. Kemudian ilmu komunikasi di Unpad itu 1:87. Kemudian manajemen di Unpad 1:86. Kemudian ilmu komunikasi di UNZ Jogja 1:83. Kemudian ilmu komunikasi di UGM 1:82. Artinya apa? Manakala kita akan mengambil ilmu komunikasi untuk sementara, baik di Jakarta atau Jogja, maka minimal harus bersiap-siap untuk mengalahkan 80 peserta yang lain. Yang ketujuh adalah bahasa Korea. Ini, jadi bahasa dan kebudayaan Korea, ini tren yang baru. Ini karena banyaknya anak muda, anak milenial kita yang suka lihat drama Korea dan sebagainya, lagu-lagu Korea, maka kalau kita melihat di sini, maka bahasa dan kebudayaan Korea itu menjadi idaman atau idola yang baru. 1:79, psikologi di UNZ 1:74, hubungan internasional di UGM 1:68, dan manajemen di UGM juga 1:66. Simpulan sementara yang saya bisa berikan kepada anak-anakku milenial semua, manakala mau mengambil prodi-prodi ini, entah ilmu komunikasi, HI, manajemen, bahasa Korea, psikologi, maka siap-siap. Siap-siap minimal kalau di rata-rata ini, ya bisa mengalihkan atau mengalahkan pesaing yang masuk atau yang mendaftar itu di atas 1:70 kalau di rata-rata ya, kira-kira itu. Ini adalah gambaran tahun 2020 dan nampaknya tidak banyak bergeser kalau ini. 10 PTN dengan rata UTBK tertinggi untuk Saintek. Jadi rata-rata untuk yang IPA masuk di ITB itu nilainya 624 rata-rata. Kemudian di UI 620, UGM 611, kemudian ITS itu 606, Undip 592,
Pajajaran 586, Erlangga 587, UNS kampus saya ini 587. Artinya ini sangat ketat. Antara apa? Antara Pajajaran, Erlangga, dan UNS serta IPB ini. Artinya apa? Hati-hati untuk memilih prodi-prodi yang saintek yang ada di perguruan tinggi ini. Artinya apa? Kalau nggak pinter banget sulit lah kira-kira gitu. Serta UPN Yogyakarta. Jadi antara beberapa perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jakarta begitu. Ini adalah 10 perguruan tinggi yang dengan rata tertinggi. Yang pertama adalah ITB. Wah, apa yang bisa kalian simpulkan? Di ITB itu sementara simpulannya, baik itu IPA atau IPS, itu tertinggi. Baik itu Saintek atau Soshum, itu nilai ratanya tertinggi. Artinya apa? Artinya rata-rata yang masuk ITB, itu jika dibandingkan dengan 10 perguruan tinggi yang disebutkan di sini, itu paling tinggi ya di ITB. Ya, baik itu IPA maupun IPS. Nah, ini mengagetkan juga kalau ITB kok kemudian untuk UTBK-nya Soshum juga masih paling tinggi. Jaraknya juga lumayan jauh, sekitar 20 poin gitu ya. 628 dengan 608. Jadi ini juga memberikan warna dan potret perguruan tinggi favorit-favorit ini. UI, ITB, UGM, ITS, Undip, Pajajaran, Erlangga, Brawijaya, Veteran Jogja, dan Veteran Jakarta untuk Soshum. Ini 10 prodi di perguruan tinggi kami di Universitas 11 Maret. Jadi ini nanti silahkan kalau mau kuliah di UNS berapa persen yang bisa masuk gitu ya. Jadi kalau kalian itu mau masuk ke farmasi UNS, potensi yang diterima adalah 2%. Ini. Yang kedua adalah informatika juga 2%. Kemudian kedokteran itu 3%. Kemudian psikologi itu 4%. Ilmu teknologi pangan 4%. Arsitek itu 5%. Teknik industri juga 5%. Agribisnis itu juga 5%. Perencanaan wilayah kota juga 5%. Dan pendidikan teknik informatika 5%. Ini untuk yang saintek. Jadi misalnya saja, kalian akan masuk fakultas kedokteran di UNS, potensi yang bisa diterima itu 3% untuk jalur SBMPTN. Namun demikian, kalau kita bandingkan dengan kelompok Soshum, maka nampak seperti yang tadi secara nasional, apa saja Soshum yang menjadi favorit para milenial ini. Yang pertama, ilmu komunikasi, manajemen, administrasi negara, akuntansi, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, desain Diskonvis. Ini 2-3 tahun ini Diskonvis ini selalu menjadi favorit. BK atau bimbingan konseling, hubungan internasional. Oleh karena itu tadi di beberapa perguruan tinggi yang lain juga sangat tinggi HI ini. Sastra Inggris dan pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD. Rata-ratanya kalau dibandingkan dengan Saintek nampaknya lebih longgar sedikit di Soshum itu. Ya, karena apa? Karena untuk yang Saintek ini kebetulan yang diikuti hanya oleh yang IPA. Sedangkan Soshum ini bisa diikuti oleh IPA dan IPS, gitu. Ilmu komunikasi hampir sama dengan yang tadi,
perbandingannya hanya 3% yang diterima, manajemen juga 3%, sedangkan ilmu administrasi negara, akuntansi, pendidikan bahasa, dan sastra Indonesia, serta diskomfis itu 4%. Yang 5% itu bimbingan konseling, HI, sastra Inggris, dan PGSD. Baik. Ya, ini adalah ketentuan-ketentuan yang ada dan prosedur UTBK tahun 2021. Yang pertama, ini harus memiliki akun di lembaga tes masuk perguruan tinggi, LTMPT. Ya, ini sekarang direkturnya dari UNER Surabaya. Yang kedua, siswanya itu boleh SMA, Madrasah Aliyah, SMK, kelas 12 pada tahun 2021. Atau peserta didik paket C tahun 2021 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2021. Yang ketiga, lulusan boleh SMA, MA atau Madrasah Aliyah, SMK atau sederajat tahun 2019 dan 2020, atau lulusan paket C tahun 2019 dan 2020, tapi umurnya maksimum itu 25 tahun. Yang kelima adalah ini yang kelima, hasil UTBK tahun 2021 hanya berlaku untuk penerimaan tahun 2021. Ya. Berikutnya membayar UTBK. Nanti kita lihat berapa. Peserta syaratnya adalah memilih prodi Saintek, maka mengikuti tes potensi skolastik dan tes kemampuan akademik Saintek. Yang memilih prodi Soshum, maka mengikuti tes potensi skolastik dan TKA Soshum. Yang memilih campuran, baik itu Saintek maupun Soshum, maka mengikuti TPS, tes potensi skolastik, tes kemampuan akademik atau TKA Saintek dan TKA Soshum. Kalau dulu itu namanya IPC, kira-kira itu. Baik, saya lanjutkan. Materi apa saja yang akan ada di dalam UTBK tahun 2021? Kita lihat kalau di tes potensi skolastik, maka ini untuk mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di suatu sekolah formal, khususnya pada perguruan tinggi kita. Jadi kalau misalnya saja seseorang itu mau mendaftar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusannya hubungan internasional, TPS ini berhasil atau digunakan untuk menguji tingkat keberhasilan di HI itu. Dalam TPS yang diuji adalah kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Kemampuan kuantitatif akan mencakup pengetahuan dan penguasaan materi matematika dasar. Pada tes potensi skolastik, sebagian soal disajikan dalam bentuk bahasa Inggris. Tentu ini akan menjadi barrier yang cukup signifikan bagi teman-teman atau adik-adik saya, para milenial yang kan biasanya yang IPS itu kan 2 mata pelajaran yang tidak disukai biasanya. Apa itu? Matematika dan bahasa Inggris. Itu biasanya.
Pada tes kompetensi akademik atau TKA, ini untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan yang diajarkan di sekolah dan diperlukan untuk seseorang dapat berhasil menempuh pendidikannya. Jadi TKA ini agar bisa mendeteksi sedini mungkin. Kalau dia itu diterima, kita harapkan harus bisa menyelesaikan di prodi itu. Jangan sampai sudah dites dengan tingkat keketatan yang tinggi, tapi dia tidak berhasil menyelesaikan karena ternyata pada TKA-nya itu tidak tepat penghitungannya. TKA ini juga untuk mengukur kemampuan kognitif yang terkait langsung dengan konten mata pelajaran yang dipelajari di sekolah. Penekanan tes ini adalah pada apa yang dinamakan sebagai HOTS, High Order Thinking and Skill. Kelompok ujian UTBK, kalau kita lihat pada tahun 2021 nanti, ya kelompok ujian untuk Saintek materinya adalah materi TPS, tes potensi skolastik, dan TKA, tes kemampuan akademik untuk Saintek itu matematika, fisika, kimia, dan biologi. Nah, ini 4 mata pelajaran ini juga anak-anak IPS mesti takut, maka dia nggak ikut di sana. Ikut saja di IPS atau Soshum. Mata ujian untuk Soshum, materinya adalah TPS, TKA untuk Soshum, apa saja? Geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Nah ini. Sedangkan kalau IPC atau campuran dari Saintek dan Soshum, mata ujinya adalah materi TPS, TKA Saintek, dan Soshum. Artinya apa? Yang ini ada, yang ada di Saintek dan ada di Soshum. Kalau kita melihat alokasi waktu untuk Saintek 195 menit. Soshum juga 195 menit. Kemudian untuk campuran itu 285 menit. Ini adalah peta UTBK pada 74 pusat UTBK. Ya, ini kalau di Jawa hampir semua ini, hampir ya, gitu ya. Ada 74 dari Sabang sampai Papua. Berapa biaya UTBK untuk tahun 2021? Untuk Saintek atau Soshum ujian itu membayarnya Rp200.000. Nah, peserta membayar biaya UTBK sebagai syarat pendaftaran SMPTN atau SBMPTN sebesar Rp300.000. Artinya kalau satu saja pilihannya 200, tetapi bagi yang ikut ujian campuran itu bayarannya Rp300.000. Bagaimana persyaratannya? 1. Siswa SMA, SMK, MA lulusan tahun 2019 dan 2020 harus sudah memiliki ijazah. Ini. Bagi lulusan yang SMA sederajat dari luar negeri harus memiliki ujian yang disetarakan. Ya, ini cukup banyak. Beberapa anak teman saya ini begitu dia lulus dari luar negeri mau mendaftarkan, bagaimana? Ya harus disetarakan dulu. Yang kedua, mengikuti dan memiliki nilai UTBK tahun 2021.
memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran pada proses studi, misalnya loh ya, untuk fakultas-fakultas tertentu di samping sudah lulus itu masih ditambah dengan uji kesehatan. Misalnya pada kedokteran, kedokteran gigi dan sebagainya, ada tes lagi, apakah buta warna atau tidak dan sebagainya. Bagi peserta yang memilih program studi di bidang seni dan olahraga ini wajib mengunggah portofolio. Ini, jadi misalnya saja di seni tari, seni kriya, seni musik, seni pedalangan, serta olahraga, biasanya di FKOR, Fakultas Keguruan dan Ilmu Keolahragaan, mengunggah portofolio. Jadi kalau dia itu unggulannya apa, nanti kita lihat di portofolionya. Nampaknya memang akan lebih tepat sebetulnya kalau tidak portofolio, tapi ya ujian praktek. Namun beberapa tahun ini nampaknya ujian praktek tidak dilakukan tetapi hanya mengunggah. Pilihan program studi, setiap siswa diperbolehkan memilih 2 prodi pada 1 PTN atau masing-masing 1 prodi pada 2 PTN. Jadi kalau misalnya begini, Bambang IPS masuk 1 prodi di UNS Fakultas Hukum, kemudian 1 prodi di Undip Fakultas Sastra dan Seni Rupa misalnya saja. Ini mungkin. Tetapi Bambang itu juga bisa mengambil dua-duanya prodi yang berbeda di universitas itu. Misalnya Bambang mengambil hubungan internasional di UI, FISIP ini, kemudian mengambil ilmu hukum di FISIP. Jadi intinya 2 prodi itu boleh 1 universitas, tetapi juga boleh 2 universitas. Kalau 2 maka di prodi 1 itu di PTNA, prodi yang satunya di PTNB misalnya itu. Ini jadwalnya, kalian harus kunyah-kunyah, harus ngerti banget ini. Jangan sampai kalian udah pengen banget masuk PTN, tetapi ternyata nggak ngerti step-stepnya. Registrasi akun itu pada tanggal 7 Februari sampai 12 Maret. Cukup lama ini, sekitar 35 hari lah begitu. Pendaftaran UTBK dan SBMPTN itu 15 Maret sampai 1 April. Ya, 16 hari. Pelaksanaan UTBK, moga-moga nggak ada pergeseran seperti UTBK yang kemarin, bergeser karena adanya pandemi COVID-19. Nah, ini lebih pendek begitu ya kalau kita lihat. Jadi tanggal 12 sampai dengan 18 April untuk gelombang 1 dan gelombang 2 26 April sampai dengan 2 Mei. Ya, kita harapkan pada bulan Juni ini sudah diumumkan jalur SBMPTN itu. Artinya apa? Ya kalau sudah diumumkan pada tanggal 14 Juni ini, kalian sudah bisa bernapas lega. Segera melakukan kegiatan registrasi dan sebagainya. Ini saya juga tambahkan kalian agar bisa siap-siap tahun 2021 training gonopo wae. Nah, setidak-tidaknya saya menyajikan ini di bulan Februari, Maret, April, Mei saja. Setelah itu nanti cari kalian sendiri, nah, karena tanggal-tanggal ini atau bulan-bulan ini adalah bulan-bulan sibuk kalian untuk mempersiapkan masuk perguruan tinggi lewat jalur
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri itu. Ini adalah strategi kiat sukses untuk UTBK SBMPTN tahun 2021. Ya, secara umum PTN memiliki sebuah misi khusus, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan pembukaan UUD 45 dan janji kemerdekaan kita. Siswa-siswa yang bercita-cita untuk kuliah di PTN harus menyadari setelah lulus di perguruan tinggi negeri, mereka semestinya tidak hanya menggunakan ilmunya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk mengemban tanggung jawab meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Siswa-siswa yang memiliki komitmen kebangsaan tinggi akan lebih termotivasi. Ini saya kembali lagi, siswa yang mempunyai komitmen kebangsaan yang tinggi akan termotivasi mempersiapkan diri menghadapi ujian seleksi dan mampu mengikuti kegiatan kuliah dengan baik setelah diterima. Jadi gerbangnya sekarang persiapan, kalau udah persiapan pelaksanaan, kalau udah pelaksanaan diumumkan, kalau udah diumumkan masuk, jangan hanya bangga kalau sudah masuk di perguruan tinggi itu atau apalagi PTN. Tetapi harus punya motivasi, saya bisa masuk di UI, maka saya harus bisa keluar dari UI. Saya harus jadi alumni UI. Saya harus jadi alumni Universitas Diponegoro. Saya harus bisa jadi alumni UGM, ITB, dan sebagainya. Mari sama-sama kita mencoba untuk memanfaatkan niat. Terkadang niat yang baik untuk melanjutkan pendidikan di PTN terkendala oleh biaya selama menjalani studi. Salah satu ini kalau ada hal yang terjadi, maka cepat-cepat untuk dari awal ikut jalur KIP kuliah. KIP kuliah itu diberikan pada mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi, tetapi secara intelektual lebih di atas rata-rata, sehingga dia terima. Sudah diterima, kalau dia tidak bisa membayar dan sebagainya, sejak awal sudah disiapkan agar mendapatkan beasiswa bidik misi itu. Ya. Oleh karena itu tentu kalian harus bisa mencoba mempelajari skema beasiswa yang disediakan oleh kementerian. Baik itu oleh Kemendikbud maupun perguruan tinggi tempat tujuan studi. Karena apa? Karena ada beberapa perguruan tinggi yang memberikan beasiswa kepada mahasiswa baru. Tetapi sekali lagi, skemnya harus dipelajari dengan baik-baik. Berikutnya, kalau kita melihat soal beasiswa, maka di pemerintahan ada beasiswa, misalnya saja KIP kuliah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini. Kalau ini yang dilakukan, maka sejak dini daftarnya lewat KIP kuliah. Sehingga nanti kalau begitu diterima, diumumkan lewat KIP kuliah, maka sejak diterima sampai lulus selama 4 tahun tidak membayar sepeser pun. Bahkan untuk tuition fee, untuk kehidupan sehari-hari per bulannya juga diberi selama 8 semester. KIP kuliah ini dulu dinamakan sebagai beasiswa bidik misi. Zaman Pak Menterinya Profesor Muhammad Nuh dari Surabaya di launching bidik misi ini. Ya, minimal itu 20%. Ya. Terkait dengan informasi beasiswa, bisa saudara langsung mengakses pada
kip/kuliah.kemendikbud.go.id. Jadi silahkan kalian yakin bahwa keterbatasan ekonomi tidak menghambat kalian untuk duduk di perguruan tinggi favorit. Syaratnya satu, harus bisa diterima dulu, kan gitu. Ya, untuk beasiswa di perguruan tinggi tujuan, kebijakannya sangat bergantung kepada perguruan tinggi yang bersangkutan. Misalnya saja, kalau di Universitas 11 Maret, ada kemudahan akses beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu menjadi salah satu program prioritas universitas. Pada tahun 2020, UNS menerima beasiswa bidik misi ini, atau ini tidak hanya bidik misi sebetulnya, karena KIP kuliah, karena beasiswanya ada yang dari alumni, ada dari BI, ada dari pemerintahan yang lain, begitu. Kalau kita hitung-hitung, penerimanya itu sekitar 8.945 mahasiswa. Total dananya yang diberikan itu sekitar 69 miliar rupiah. Kalau kita lihat, karena ketentuannya adalah minimal 20% itu ikut di bidik misi atau KIP kuliah, maka kita sediakan 20% bagi mahasiswa atau calon mahasiswa yang secara ekonomi kurang mampu tetapi secara intelektual memenuhi persyaratan. Di samping itu tentu ada beasiswa afirmasi. Ini diperlukan untuk misalnya calon mahasiswa dari Papua. Kemudian beasiswa dari beberapa BUMN, dari Pertamina, dari BRI, BNI, banyaklah ini. Perusahaan swasta juga banyak yang memberikan beasiswa, yayasan-yayasan juga ada, masuk Yayasan Super Semar, Yayasan Abdi Negara, Yayasan Bina Daya Bangsa, banyak. Termasuk di dalamnya adalah beasiswa dari Ikatan Keluarga Alumni UNS, ya, serta Pemda. Ya, Pemda-Pemda tertentu, biasanya kalau Pemda ini mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari daerah-daerah tertentu kemudian mengajukan beasiswa. Beasiswa juga diajukan kepada Badan Amil Zakat Nasional. Ya, ini ada. Yang kedua, mengenali kemauan atau minat dan kemampuan atau kompetensi diri. Ini banyak calon siswa yang gagal seleksi SBMPTN. Ini bukan disebabkan karena kurang pinter, ya, tetapi strateginya yang kurang tepat dalam memilih prodi. Ya, kalau misalnya saja setengah-setengah ya jangan memilih prodi ilmu komunikasi karena di sana pesaingnya sangat berat. Kalau biasa-biasa ya jangan masuk di kedokteran atau farmasi misalnya. Pasti akan kesulitan karena apa? Pesaingnya sangat banyak. Saya kerap didatangi oleh orang tua, diminta tolong oleh orang tua ke fakultas tertentu. Faktornya apa, Pak? Yang mau dianu kedokteran. Pasti orang tuanya akan menceritakan, wah anak saya itu juara terus. Juara berapa, Pak? Ya kalau enggak ya 5 atau 6. Di sekolah mana, Pak? Sekolah SMA ini. Lah kalau SMA-nya aja kurang begitu bagus, ya tentu akan kalah dengan SMA yang bagus-bagus itu. Dan biasanya orang tua akan selalu mengatakan, anak saya itu pandai, Pak. Pandainya luar biasa. Oh iya Pak, moga-moga putra panjenengan bisa diterima, moga-moga. Berikutnya, sebelum mendaftarkan SBMPTN,
siswa perlu menyadari minat pribadinya. Ini dilihat dulu. Jane aku ki nong ndi ya. Sebetulnya saya itu paling tepat masuk ke fakultas apa. Nah ini juga sering-sering ada masalah karena cukup banyak orang tua yang sering-sering memaksakan atau mendiktekan kepada anaknya. Misalnya, anak dokter itu rata-rata oleh orang tuanya itu diminta masuk fakultas kedokteran. Padahal belum tentu anak ini senang begitu. Tapi bapaknya, you harus daftar fakultas kedokteran. Nanti melanjutkan perjuangan bapak. Itu. Saya punya kasus ini. Anak dokter, kemudian dipaksa dalam tanda petik masuk ke kedokteran. Akhirnya dia nggak selesai. Satu. Yang kedua, ada yang selesai, tetapi setelah selesai, setelah dia itu wisuda, dia kemudian membawa ijazahnya kepada bapak ibunya. Pak, Bu, ini ijazahnya sudah saya terima. Tapi mohon maaf, saya tidak ingin jadi dokter. Saya akan melanjutkan studi yang saya inginkan. Nah ini. Berarti apa? Berarti ada kerugian. Utamanya adalah waktu dan biaya. Begitu. Ya, kesuksesan akademik dan daya tahan belajar selama kuliah sangat dipengaruhi oleh minat prodi ini. Minat pribadi. Jadi kalian kalau sudah milih prodi, misalnya saja psikologi, bapaknya gimana Pak? Oke, aku di belakangmu saja, pokoknya kamu daftarin, tak doain, kerja keras, moga-moga diterima. Lah, kalau diterima di mana prodi itu menjadi pilihan, tentu minat pribadinya sangat besar. Ya, jika dibandingkan dengan mereka-mereka yang dipaksa, didorong-dorong, dipengaruhi. Berikutnya, banyaklah bertanya kepada kakak kelasnya. Misalnya, kakak kelas ini kan sering-sering ada reuni kakak tingkat, kakak kelas. Kalau pas ada atau kakak-kakak pada kembali ke sekolahnya, ya tanya, Mas, sekarang kuliah di mana? Kuliah di UGM misalnya saja. Oh, gimana Pak? Enak di sana, bagus. Prodinya bagus-bagus, dosennya bagus-bagus misalnya. Banyak bertanya. Kalau bertanya lagi misalnya kakak kelasnya yang ada di ITB. Gimana Kak? Wah, kamu kalau ke ITB, kalau nggak serius nggak mungkin bisa ngikutin nih kamu. Misalnya itu. Kamu harus bisa menyisihkan, memenangkan pertarungan di 1:70 tadi misalnya. Ini. Di samping kakak-kakak kelas, pada orang-orang sekitar yang sedang menempuh studi di perguruan tinggi. Bisa saja kalau ketemu saudaranya, kakaknya, tetangganya, kamu kuliah di mana nih? Kuliah di Universitas 11 Maret. Fakultas apa? TI, Teknologi Informasi. Gimana di sana? Aduh, kalau masuk di sana sulit misalnya. Kamu harus siap-siap betul. Kalau nggak siap, nggak persiapan dengan baik, tidak bisa dengan mudah untuk masuk di prodi itu. Adik-adik dan calon mahasiswa yang amat saya sayangi, siswa yang ingin lolos perguruan tinggi negeri juga harus jeli mengenali kemampuan diri. Ya tadi saya katakan, jane aku iki senenge nggon apa to? Isone apa? Jangan sampai kita nggak bisa, nggak mampu, kemudian karena tergiur rayuan atau dorongan atau bahkan paksaan, kesulitan nanti. Dan membandingkan dengan program studi pada perguruan tinggi yang dipilih. Jadi kalau saudara sudah menetapkan saya hanya ingin kuliah
di Jakarta, maka petanya akan dilihat apakah itu UI, apakah itu UNJ, apakah itu UPN Veteran Jakarta. Lihat petanya seperti apa. Kalau saya itu pada prodi kimia misalnya, wah kimia UI seperti apa, kimianya UPN seperti apa, kimianya UNJ seperti apa. Semakin banyak untuk membanding-bandingkan itu, maka saudara lebih cepat untuk menentukan jika dibandingkan dengan yang tidak tahu sama sekali. Ya kalau tidak tahu sama sekali tentu ya yang dipersiapkan saja belum tentu bisa diterima kok. Ini tidak dipersiapkan. Strategi yang ketiga, silahkan melakukan persiapan yang matang untuk itu. Menghadapi tes UTBK perlu persiapan yang matang dengan mengenal dan mendalami materi tes yang dia ajukan. Bagaimana TPS itu? Bagaimana TKA ini? Kalau saudara sudah jeli dan mengetahui betul, maka strategi ini bisa digunakan sebagai alat yang jitu. Kalau saudara tidak punya, misalnya saja tes atau model-model tes UTBK, ya susah. Ini mestinya sejak kelas 2, kelas 3, atau kelas 12, kelas 11, kelas 12, itu begitu masuk kelas 2, terlambat-lambatnya adalah masuk kelas 3, itu sudah harus mengunyah-ngunyah UTBK ini. Ya ini. Materi tes UTBK yang perlu dikuasai adalah TPS dan TKA tadi yang sudah saya sampaikan. Ya, oleh karena itu, bagi mereka-mereka yang ingin masuk di PTN, maka kunyah-kunyah materi-materi tes TPS maupun TKA itu. Adapun materi TPS, tadi sudah saya sampaikan, menyangkut kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, dan kemampuan memahami bacaan dan menulis. Materi KKA meliputi TKA Saintek, ini sudah saya sampaikan, Sosum, Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Latihan. Ada sebuah ungkapan, berlatih terus dan terus tanpa kenal lelah, maka Anda berpeluang untuk memenangkan persaingan. Berpeluang ya, tidak dijamin begitu. Berpeluang. Kita lihat misalnya saja di level-level nasional maupun internasional yang namanya Piala Champion atau Piala Eropa atau Piala dunia begitu, semuanya harus betul-betul memperbanyak latihan. Ya misalnya kalau di Indonesia ada PSSI U19 atau U23, ya latihan dalam negeri, keluar negeri, tanding lagi dan sebagainya. Latihan pada saat menghadapi sukses atau UTBK ini tentu penguasaan materi tes menjadi penting sekali. Ya, persiapkan mental yang baik. Jangan ragu-ragu. Tatap masa depan itu akan diraih melalui pintu-pintu ini. Ya. Tapi kalau sudah mengatakan, aduh, masuk SMPTN itu susah, pesaingnya banyak, kalau enggak berani untuk latihan yang banyak, tentu tidak bisa. Saya jamin itu. Bagi mereka-mereka yang tidak latihan, tidak persiapan baik, pasti tidak bisa. Banyak yang gagal diterima di perguruan tinggi disebabkan karena gugup atau grogi menjelaskan dan mengerjakan soal. Misalnya saja begini.
pada hari tertentu untuk ikut ujian belum sempat melihat tempat ujiannya. Begitu datang nyari tempatnya di mana, fakultasnya apa, fakultas A itu berapa gedung, lantai berapa, kursinya di mana. Nah, sering-sering kemudian berkeringat, gugup, nggak konsentrasi, gitu. Biasakan diri Anda dengan berbagai bentuk soal latihan itu dengan cara memperbanyak latihan-latihan. Ya, latihan, kemudian diskusikan dengan teman-teman, begitu. Latihan lagi. Ya, karena dengan teman-teman ini sering-sering sudah agak jauh karena biasanya teman-teman ini juga mempersiapkan diri sendiri, tidak bareng-bareng. Mari bangun kepercayaan diri. Jangan pernah terjebak oleh rayuan atau iming-iming dari joki atau orang yang menjanjikan lolos secara instan. Jangan pernah yakin dengan itu. Yang perlu diyakini adalah saya akan masuk PTN dengan kemampuan saya. Kalau kalian itu meyakini nanti kita titip joki saja atau dititipkan lewat wakil rektor mana, begitu, maka itu awal dari tidak membangun kepercayaan diri. Kalau sudah kayak begitu, nggak semangat lagi untuk ikut tes. Apalagi kalau sudah ada yang mengatakan, nanti aku harus digoleki bapakku kok. Bapak saya akan mengusahakan. Kalau itu terjadi, maka semangatnya sudah kendor. Seleksi di PTN telah menerapkan berbagai strategi dan sistem monitoring untuk mencegah kecurangan. Misalnya saja di Universitas 11 Maret, kalau ada peserta yang beberapa kali nengok kanan, nengok kiri, otomatis sistem akan mengecek bahwa dia berpotensi untuk curang. Apalagi menggunakan misalnya saja alat-alat teknologi informasi. Ada juga yang sering-sering, aduh gua mau ke toilet dulu, sebetulnya ke toilet tadi nanya, jawabannya nomor 1 apa, nomor 2 apa, begitu. Saya yakin kalau saudara itu percaya diri, Anda bisa masuk perguruan tinggi negeri. Silakan saudara juga harus memahami ketentuan dan prosedur UTBK tahun 2021. Karena apa? UTBK dan SBMPTN itu memiliki ketentuan prosedur yang harus diperhatikan oleh siswa. Tadi itu tahapan-tahapannya. Terkadang siswa yang gagal mengikuti seleksi karena adanya kekeliruan administrasi. Ya, kalau udah clear administrasi itu macam-macam. Misalnya saja, loh, saya kok nggak daftar ya, misalnya gitu. Kalau kok nggak daftar karena misalnya nggak tahu tanggal pendaftarannya gimana, kayak nggak ngupload ya. Ya udah, jangan harapkan kesalahan-kesalahan administratif itu kalau tidak hati-hati di manage menjadi malapetaka bagi kalian. Pastikan kalian juga memahami prosedur seleksi secara tepat dari pendaftaran, upload, mengunggah dokumen, bayar, daftar, bayar, ngupload, melaksanakan ujian. Jangan sampai tadi ujiannya itu, mohon maaf, tidak ikut, terlambat dan sebagainya. Sulit itu. Pastikan seleksi dalam penerimaan informasi apapun berkaitan proses ini. Selektif. Siapa saja yang memberitahu? Oh, kalau ini LTMPT. Kalau LTMPT kemudian pada guru mengumpulkan kalian untuk mendengarkan informasi itu. Nah, kalau kalian yakin semua dokumen dan semua informasi untuk seleksi bersama masuk perguruan tinggi ini, kalian bisa membuka website resmi
www.ltmpt.ac.id. Selalu konsultasikan dengan para sekolah. Jadi kalau ada kesulitan, silahkan datang ke sekolah. Bu, Pak, saya kok nggak tahu ini bagaimana pendaftarannya, caranya berdaftar, bayarnya berapa, dan sebagainya. Ya, terkait dengan ini, satgas-satgas yang ada di tempat-tempat saudara di SMA sudah berjalan dengan baik. Yang keenam adalah silakan Anda untuk berusaha mencari seoptimal mungkin dan berdoa. Berusaha secara optimal merupakan kunci sukses dalam semua hal. Jadi bekerja keras, gitu ya. Kalau UTBK maka bekerja keras mempersiapkan tes UTBK atau seleksi masuk perguruan tinggi negeri ini. Setelah berusaha keras, maka saudara harus berusaha berdoa maksimal. Berusaha keras, berdoa. Berusaha keras, berdoa. Jangan hanya berusaha keras saja tanpa doa. Jangan hanya berdoa saja tanpa kerja keras. Jadi dua-duanya keras. Berdoa dengan baik, khusyuk, berusaha dengan sekeras tenaga. Nah ini, pelajari dengan baik-baik ini. Tingkat persaingan seleksi masuk PTN jalur SBMPTN yang sangat ketat dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Jadi data yang saya sajikan tadi adalah tahun 2020. Tentu ini jika dibandingkan dengan 2019 dan 2018 akan berbeda. Tetapi makin ke depan itu makin sulit. Karena apa? Karena pesertanya banyak, yang diterima itu tetap kalau tambah sedikit saja. Nah itu. Pada pelaksanaan UTBK semakin dekat hanya sekitar 3,5 bulan lagi, maka jangan sia-siakan waktu dan kesempatan ini. Jangan sampai kalian mengatakan, aku mau belajar kalau sudah dekat saja. Aku mau belajar kalau kurang seminggu saja. Jangan. Tetapi persiapkan betul karena waktunya tinggal menghitung hari 3,5 bulan. Jadi 3,5 bulan itu kira-kira cuma tinggal 110 hari kan, 105 hari begitu. Oleh karena itu perlu segera mempersiapkan diri dengan memperhatikan beberapa strategi sukses UTBK 2021, memantapkan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Aku menetapkan niat. Aku harus masuk UGM. Aku harus masuk ITB. Gitu. Mengenali kemauan atau minat dan kemampuan kompetensi diri. Perlu. Saya ini kalau kayak gini ini kalau UGM nggak diterima. Ya udahlah. Ya tidak UGM. Di bawahnya UGM. Mana? Saja. Yang ketiga, persiapannya matang. Day by day, hari demi hari disiapkan dengan baik. Siap baik, perbanyak latihan, pahami ketentuan prosedur itu, dan berusaha secara optimal dan berdoa agar kalian dikabulkan atau doa-doa kalian dikabulkan oleh Allah masuk di perguruan tinggi pilihan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada kekurangannya. Saya kembalikan kepada Mbak Heni Lestari. Terima kasih banyak Prof atas materinya, luar biasa banget nih. Teman-teman gimana? Tadi sudah tercerahkan? Makin deg-degan, makin semangat atau gimana nih perasaannya dari tadi ya data-data yang sudah Prof Jamal paparkan dari 2020 itu seperti apa UTBK-nya, kemudian juga strateginya tadi ya sudah teman-teman catatkan ya, ada 6 strategi agar teman-teman bisa sukses ikut UTBK 2021. Dan tadi ya sudah dimention nih sama Prof
UTBK bentar lagi nih teman-teman, H-100 mungkin ya. Nah teman-teman 100 hari ini teman-teman sudah mempersiapkan apa aja Ya, nih? ini ada baiknya kalau sekarang itu ditulis 105 misalnya saja, tinggal Ya, nanti dicoret terus. iya Ya dihitung kan, ya, tiap hitung hari mundur. dicoret, ya, begitu. Apa, hitung mundur istilahnya ya. Iya. Nah, itu tuh teman-teman bisa ya dipakai tuh strateginya dihitung mundur di kamar ya, ditempel di dinding misalnya H-105 hari coret setiap harinya. Wah, udah sampai mana nih persiapannya? Oke, baik teman-teman. Saya buka sesi diskusi ya. Masih ada waktu 10 menit. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh silakan di kolom chat langsung saja. Bagi yang ingin bertanya, teman-teman yang ada di YouTube juga ya, barangkali ada yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah disampaikan oleh Prof. Jamal tadi. Kayaknya ini ya, Prof. Sedang merenung nih adik-adik di sini. Aduh, saya udah sampai mana nih belajarnya? Oke, silakan ya teman-teman yang ingin bertanya. Langsung ditulis aja ya pertanyaannya. Nanti saya bacakan. Oke, kita masih menunggu. Berarti setiap tahun itu memang lebih banyak ya Prof ya yang mengikuti UTBK itu pasti bertambah gitu ya setiap tahunnya. Ya, logika yang kita bangun adalah tiap tahun itu ada kenaikan. Yang tidak sebanding dengan pertambahan penerimaan. Artinya naik pesertanya, tetapi yang diterima tidak naik secara otomatis gitu. Ini. Jadi kalau kita melihat yang tadi data-data tadi, maka memang yang diperlukan sekali adalah hati-hati untuk memilih itu. Kalau perlu harus istikharah dulu itu. Ya. Ya, Prof, ini ada yang bertanya nih, Prof, dari Rido dari Dumai, Riau, Prof. Riau. Ya, ingin bertanya, katanya kalau tamat lulusan SMK farmasi itu peluang untuk masuk farmasi di PTN-nya seberapa besar, bisa atau enggak, Prof? Terus apakah harus SMA atau farmasi SMK farmasi juga boleh? Baik, tadi kan sudah saya sampaikan, pesertanya itu bisa SMA, SMK, bisa MA, ya, madrasah aliyah. Oleh karena itu, jangan merasa nggak pede mereka-mereka yang di SMK. Ya kalau SMK farmasi, ya bisa saja nanti masuk di universitas tertentu prodi farmasi. Ingat, prodi farmasi termasuk prodi momok. Ya, menakutkan dari sisi kompetisi loh ya. Jadi kalau mau masuk di fakultas farmasi atau prodi farmasi, siapkan Anda harus bisa, kalau misalnya saja di UI atau UGM tadi, harus bisa mengalahkan 70 orang. Aduh, kalau satu kelas itu 70 orang, ya kalau satu kelas itu 40 orang, itu berarti 2 kelas yang masuk 1 saja. Nah ini, melihat kayak gini tentu yang namanya sangat sulit, maka harus kerja keras dan ekstra keras untuk bisa memenangkan itu. Saya sering contohkan, misalnya saja Liga Champion itu. Liga Champion itu kan liga yang paling bergengsi di sepak bola. Semua ingin menang di Liga Champion. Seluruh liga Eropa. Seluruh klub-klub di Eropa pengen memegang trofi kuping yang lebar itu. Tetapi ingat, maka kalau akan memenangkan itu, cari pemain terbaik, pelatih terbaik,
anggarannya juga banyak, stadionnya juga bagus, semuanya terbaik. Jadi kalau kalian ingin masuk di fakultas-fakultas favorit, itu juga harus disertai dengan usaha dan kerja keras yang sangat luar biasa. Nggak bisa kalau mau masuk misalnya saja ilmu komputer, farmasi, komunikasi, prodi-prodi yang favorit yang tadi, cuma biasa saja, usahanya biasa. Nggak bisa. Sulit. Yang bagus adalah kerja keras dan berdoa berserah diri pada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Allah, tetapkan hati saya untuk masuk fakultas kedokteran misalnya saja. Saya akan bekerja keras dan saya akan mempersiapkan dengan baik. Kabulkanlah ya Allah doa-doa saya ini. Jangan sampai hanya kerja keras tanpa berdoa, tapi juga tidak boleh hanya berdoa terus tiap pagi, sore, siang ke tempat-tempat ibadah berdoa. Ya Allah, ya Tuhan, berikanlah saya untuk masuk di fakultas ini. Tapi enggak persiapan, enggak pernah baca. Nonsen itu. harus seimbang ya Prof ya. Ya harus itu. Oke Prof, mungkin satu pertanyaan terakhir ya karena waktu juga. Ini Prof, ada yang bertanya ketika kita daftar jalur KIP, kemudian ketika KIP-nya itu tidak diterima, apakah otomatis SBMPTN ke universitasnya juga tidak diterima atau bagaimana Prof? Baik. Jadi pada calon mahasiswa mendaftarkan lewat jalur KIP, ya KIP ini kan misalnya saja ya, kan penerimaan mahasiswa baru ini kan ada 3 jalur, yaitu pada SNMPTN, SBMPTN yang menggunakan UTBK ini, dan jalur mandiri. Harapannya di setiap jalur itu ada yang ikut KIP. Jadi kalau misalnya saja ada, ya nggak usah jauh-jauh, Heni Lestari itu ikut daftar farmasi UNS misalnya, ya, lewat jalur KIP. Diterima. Kalau tidak ada perkecualian, maka dia diterima di UNS dengan KIP. Tetapi seandainya KIP itu sudah terpenuhi, maka tetap bisa diterima, tapi tidak lewat jalur KIP itu. Ya, nampaknya yang paling banyak terjadi adalah begitu diterima ya langsung, karena daftarannya kan daftar lewat KIP begitu ya. Ya. Itu Mbak Eni. Ya, nah begitu ya teman-teman. Semoga teman-teman tidak puas sehingga teman-teman nanti bisa mencari tahu lagi nih informasinya lewat LTMPT seperti itu. Dan berhubung karena webinar ini berbatas waktu ya teman-teman, jadi belum semua pertanyaan dari teman-teman yang bisa saya sampaikan ke Prof. Jamal. Mungkin insya Allah di lain waktu kita bisa berjumpa lagi ya Prof ya. Allah siap. Tuh, Prof. Jamal sudah siap, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Jamal Wiwoho yang sudah berkenan sharing bersama kita pada siang hari ini. Alhamdulillah materinya sangat luar biasa ya, teman-teman. Menambah motivasi dan semangat kita untuk, ayo nih, cepet nih saya sudah belajar sampai mana. Kemudian juga tadi ya, strateginya bisa teman-teman pakai tuh yang H-105 hari ya, setiap harinya dicoret biar tambah deg-degan tuh ya. Menuju 100 hari menuju UTBK seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Prof. Jamal yang sudah berkenan sharing bersama kami ya hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa lagi ya Prof ya. Baik. Selamat. Semoga lain waktu.
Saya waktu saya bisa ke UNS ya oke, Prof. oke, oke. Saya berdoa kalian sukses, kalian bisa diterima di perguruan tinggi pilihan kalian dan di prodi pilihan kalian. Terima kasih Mbak Eni dan rekan-rekan semua, adik-adikku dan anak-anakku semuanya yang lebih dari 1.500 yang ikut ya ini ya. Iya, insya Allah. Insya Allah. Terima kasih banyak Prof. Baik. Atas ilmunya. Baik, saya izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.